Artinya kamu minder dengan masa lalu kamu sehingga kamu tuh kayak malu untuk menatap masa depan. Padahal kalau kamu hilangkan rasa itu, kamu harus delete tuh rasa itu. Bahwa gue begini, gue tuh cuman begini, apalah aku, apa segala macam. Kamu delete bahwa aku tuh bagus, aku baik, aku berharga, aku tuh bisa gitu mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku tuh cantik, aku tuh keren, aku tuh idola anak-anak, aku tuh punya keahlian yang orang lain gak punya. Pasti kamu perlahan-lahan keinginan kamu satu persatu akan tercapai. Amin. Artinya mindset. Jadi kamu harus kayak merubah mindset pikiran kamu. Selama ini buang ya rasa minder, rasa apa segala macam tuh. Gua nggak melakukan hal-hal yang kriminal gitu ya, maksudnya hal yang jahat gitu. Yang lalu-lalu udahlah biarlah berlalu, biar menjadi pertobatan. Tetapi sekarang dengan Dinda yang baru, yang lebih glowing gitu, yang lebih baik, pasti akan ini. Jadi kuncinya sebenarnya satu, kamu jangan memikirkan masa lalu yang buruk gitu. Dan anak-anak tuh bener-bener nggak pengen tuh mamahnya terluka, nggak pengen tuh mamanya kenapa-napa, pengen selalu ada dekat mama. Dan anak-anak tuh mama tuh kebanggaannya dia gitu. Kamu harus merasa, wah gue nih kebanggaan anak-anak. Kalau aku melihatnya hanya karena pikiran kamu aja, kamu merasa minder itu aja. Tapi semuanya bisa kamu gapai karena kamu masih sehat kan, masih muda, semuanya bisa gitu. Apa yang kamu lakukan. Aku cuma bisa bilang di sini tuh ya aku nggak pernah mendukung hal-hal yang kita merebut kebahagiaan orang lain. Kalau bisa jangan, dan kamu alhamdulillah sudah bertobat, sudah tidak lagi di posisi itu. Artinya kita tuh para wanita tuh semua berharga dan kita punya keahlian, kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya bakat yang kita bisa berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung sama laki-laki. Walaupun nanti kita akan mencari jodoh, tetapi tetap kita harus punya punya sesuatu yang sehingga laki-laki itu juga tidak menganggap kita sebelah mata, ya kan, tidak menyepelekan kita gitu. Betul. Artinya gitu, tetap kita butuh sosok pemimpin laki-laki, tetapi dengan kita punya keahlian, dengan kita punya kemampuan, akhirnya kita nggak ngambil kebahagiaan orang lain. Akhirnya kita tetap fokus cari jodoh yang nanti nggak melanggar norma-norma masyarakat gitu kan. Artinya ternyata belum ada nih yang ngedeketin gue yang single nih, ya udahlah gue kerja dulu, toh gue masih bisa sendiri. Kan artinya berarti ada spare waktu untuk kita bisa cari yang terbaik gitu kan. Kalau orang yang benar-benar bergantung sama laki-laki, udah mana aja deh gitu kan, akhirnya jadi kalang kabut gitu, akhirnya jadi kayak membabi buta, gak jelas. Maka dari itu pelajaran yang bisa aku ambil adalah ya wanita tuh harus banyak kebisanya, banyak kemampuan. Kalau misalnya kamu bisa senang makeup, ya kamu bisa usaha, misalnya buka salon atau yang online dulu deh, jasa makeup artis kan bisa dipanggil-panggil tuh misalnya. Atau kamu bisa bikin kue, kamu bikin jualan online untuk mencapai pencapaian dari diri kita gitu loh, supaya nanti laki-laki juga ngeliat, oh dia mandiri, abis dia mandiri, wah ini cocok nih jadi pasangan kita. Akhirnya kita dipinang lah, dilamar kayak gitu, ya kan. Karena untuk gini, laki-laki itu sifatnya kan dia memilih ya, istilahnya memilih, mencari, memburu ya dong. Misalnya kita laki-laki, ini cewek di depan kita banyak, pasti dia akan pilih yang terbaik, walaupun si cowok ini brengsek dong, benar nggak? Betul. Nah berarti kita harus ada value, kita harus ada nilai. Oke lah, misalnya dari segi fisik saya tidak terlalu cantik, berarti ada nilai lain yang bisa kita tambah. Apakah kita menjadi penyayang? Apakah kita bisa menjadi lemah lembut? Apakah kita misalnya keibuan? Atau kita pintar masak? Pintar ngelola uang? Kan ada kelebihannya, berarti nilai plusnya di sini. Nanti akan bersaing tuh sama cewek-cewek lain yang mungkin cantik,
pada prinsipnya tambah value kita setiap hari dari hal yang kecil, dan itu juga nggak mahal kok, bener nggak? Iya. Tersenyum, ramah, itu kan juga nggak harus kita beli. Untuk menjadi kita ramah tuh gua harus beli kemana kan gitu. Kita bisa latihan senyum. Oh ya, gua kurang ramah, atau gua ngomong kalau ini ya gua lebih kayak harus lebih lembut. Biar apa? Biar dilamar sama cowok gitu, bener nggak? Sikap kita tuh harus baik, harus berkelas. Cara duduk kita kan biasa begini. Mungkin kita harus rubah menjadi begini gitu kan. Bener nggak? Karena kita cewek suka tidak suka, mau tidak mau kita tuh dipilih. Kita nggak bisa kita yang milih. Cowok yang nyari kita di antara banyaknya saingan kita. Jadi aku rasa kalau misalnya kamu kayak bisa mengenali diri kamu sendiri, apa nih kekurangan kamu tulis, kelebihan kamu tulis, yang bisa kamu rubah dalam waktu dekat, yang gratis, yang mudah, apa, bisa akhirnya jadi kamu jadi versi yang baru, ada spek-spek baru. Kalau ibarat handphone tuh ada fitur-fitur baru yang lebih apa, bagus nih, ada tambahannya. Kan orang kalau beli handphone mendingan mana ya, ini apa ini, harganya sama. Tapi ini aja nih, harga sama tapi fiturnya lebih banyak. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak gitu yakin deh pasti cowok single pun akan ngelirik kamu gitu kan. Akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan yang seperti yang kamu mau. Gitu. Artinya kan kita doa, umroh juga bagus, doa juga bagus, sholat juga bagus, diiringi dengan usaha-usaha untuk memperbaiki diri kita. Dari segala sisi. Aku juga bukan yang sempurna, aku tetap introspeksi banyak banget kekurangan aku gitu. Cuman kalau aku melihat di depan aku ada wanita yang dia udah pernah gagal berkali-kali, dia pernah jatuh, dia pernah mengalami masa lalu yang complicated, tapi sekarang dia udah nggak mau, dan aku support, yuk apa yang bisa kita lakukan kita lakukan untuk jadi yang lebih baik gitu. Salut sih sama kamunya, dalam arti kamu bisa berhenti gitu loh, bisa mengakhiri walaupun dalam keadaan kamu yang istilahnya lagi susah gitu loh. Kan kita berpikir untuk aduh gua kalau berhenti nanti gua nggak punya apa-apa, nggak ya kan, pasti kan kayak gitu, nggak ada tambahan. Yaudah, dan satu sisi hati kamu pengen berhenti tapi kamu tidak melakukannya. Nah yang aku suka dari kamu adalah niat kamu pengen berhenti dan kamu lakukan. Jadi harmoni antara niat kamu dengan perbuatan kamu itu sejalan. Itu yang paling keren sih kamu, aku gitu. Tapi saya sampai saat ini jadi kayak nggak pede. Nah jadi itu dia, sekali gitu. lagi kamu harus kayak di apa ya, di hipnoterapi gitu ya. Bahwa jadi tulis aja nih untuk membantu ya, sedikit membantu. Setiap kayak kamu sebelum tidur, rasa 10 atau berapapun ini, rasa syukur. Saya bersyukur saya masih bisa nafas, saya bersyukur masih ketemu anak-anak, saya bersyukur saya anggota tubuh saya masih lengkap, saya bersyukur muka saya nggak jerawatan misalnya, saya bersyukur gigi saya nggak copot, nggak omong. Setiap hari tulis rasa syukur kayak gitu. Itu jadi kayak kamu akan menilai diri kamu lebih baik. Gitu. Kalau aku kan aduh gue mau tidur nih, gue belum bersyukur apa nih hari ini. Bersyukur anak-anak sehat, bersyukur kalau aku kan misalnya kerjaan lancar, bersyukur dapat omset segini, bersyukur tadi. Jadi tulis yang rasa syukur itu minimal 10. Pasti tiap hari akan merasa, oh aku baik kok, aku cantik kok, aku berharga kok, aku layak kok mendapatkan yang seperti ini. Karena pada dasarnya semua wanita itu bagus, berharga. Walaupun masa lalunya seperti apapun, wanita itu berharga di versinya masing-masing. Gitu. Pokoknya aku yakin deh kamu pasti dapet yang klop, yang ngeklik jodoh, apapun itu, kerjaan, apapun itu, selama kamu bisa membuang memori masa lalu yang membuat kamu minder. Gitu. Bisa ya, aman ya? Aman, bisa. Itu sih yang saya takutin, karena kan image di luar itu kayak saya tuh hina, saya tuh pendosa, jadi kayak gitu. Kayak gitu, yang penting Allah yang maha mengetahui. Allah aja udah, ingat tahu nggak kamu yang seorang katanya pelacur, terus menolong anjing yang apa itu, dia bisa masuk surga. Akhirnya dia masuk surga. Berarti kan tidak ada halangan bagi Allah untuk menentukan lo surga atau neraka, kan benar nggak? Bukannya maaf ya, sholat juga penting, tapi
ada berarti ada nilai yang